Setelah melakukan uji coba penggunaan pupuk non-subsidi, sejumlah petani kini meminta agar pemerintah bisa secepatnya mencabut subsidi pupuk karena dinilai tidak lagi efektif. Seperti hasil demplot yang dilakukan kelompok tani di wilayah Sambong Jaya, Mangkubumi, Kota Tasikmalaya, yang melakukan penanaman dengan menggunakan dua pupuk yang menggunakan pupuk subsidi dan pupuk non-subsidi. Hasilnya dari panen yang didapat, penggunaan pupuk bersubsidi menghasilkan 6,5 ton per hektar. Sementara untuk penggunaan pupuk non-subsidi, petani bisa menghasilkan 12,5 ton per hektar. Dengan demikian, selisih hasil yang didapatkan, kenaikannya hampir 100% dari penggunaan pupuk bersubsidi. Meski dalam pembiayaan pupuk subsidi menghabiskan 1,3 juta rupiah, sementara pupuk non-subsidi per hektarnya menghabiskan 2,5 juta rupiah. Atau perbandingannya jauh. Namun petani masih memiliki keuntungan lebih dari 5,5 juta per hektarnya. Ternyata terbukti, teruji, kita saksikan bersama, potensi hasil per hektar di angka 12,6 ton. Tolong catat, 12,6 ton. Di mana rata-rata, kenapa? Oke. 12,6 ton per hektar. Di mana perlu kita ketahui bersama, rata-rata produktivitas kota itu baru di angka 6,2. Fantastis. Itu untuk pupuk non subsidi. Untuk dengan menggunakan pupuk subsidi Ponska Triple 15 itu rata-rata produksi di kota kita itu hanya 6,2. Ketika kita pakai non subsidi, nanti kita hitung bersama analisa usaha taninya, hasilnya mencapai 12,6 ton per hektar. Luar biasa berarti. Fantastis, luar biasa. Ini terkait dengan rencana non subsidi. Betul, apalagi ya dengan wacana pemerintah dalam rangka menghilangkan subsidi pupuk. Jadi sebenarnya ketika kita sudah mengetahui, terbukti, kita sebenarnya tidak khawatir dengan dicabutnya pupuk subsidi. Bahkan kami ingin secepatnya pupuk subsidi dicabut. Walaupun dengan harga pupuk yang kita hitung, kami sudah punya hitungan, dengan pupuk subsidi per hektar biaya pupuk itu di angka 1,3 juta rupiah. Dengan pupuk non subsidi hanya di angka 2,8. Sehingga selisih biaya pemupukan per hektar 1,5 juta. Tapi dari sisi hasil, petani mendapatkan nilai tambah 6 ton per hektar. Artinya dengan harga gabah kering pungut saja 4 juta per ton, petani mendapatkan 6 kali 4, 24 juta. Apa artinya selisih 1,5 juta per hektar? Sementara itu dari salah satu pemasok pupuk di wilayah Tasikmalaya mengaku terkait pencabutan subsidi belum pasti. Namun diperkirakan pada tahun 2018 nanti. Sebagai antisipasinya, dari sekarang sudah memasok pupuk non-subsidi ke setiap wilayah di setiap kecamatan. Selain itu, pihaknya sudah menyediakan pupuk non-subsidi yang terbaik bagi para petani. Pemasaran dari kita, alhamdulillah dengan hasil peningkatan produksinya sangat signifikan ya. Yang biasa rata-rata cuma 6 ton ini bisa, atau 7 ton ini bisa sampai 12,8 ton. Mungkin kami sebagai produsen dari pupuk Ujang merasa bangga dan mudah-mudahan bisa diterapkan sama petani dengan menggunakan pupuk NPK 368, di mana penongkrakan dengan pupuk non subsidi yang diproduksi oleh pupuk Ujang NPK 368 itu bisa meningkatkan hasil panen yang lebih tinggi. Kemudian untuk pengaplikasian pupuknya juga tidak terlalu rumit karena cuma 2 kali pemupukan, Pak. Pemupukan pertama cukup menggunakan 2,5 kintal per hektar. Pemupukan keduanya susulannya setelah umur 40 hari itu cukup dengan 1,5 kintal. Jadi totalnya cuma 4 kintal per hektar dengan menggunakan pupuk 368. Jadi kami dari pihak produsen pupuk sudah sesegera mungkin kita sudah menyiapkan di tiap kios untuk non subsidi di tiap-tiap wilayah kecamatan untuk menyediakan pupuk 368. Yang penting petani bisa secepatnya dengan mudah mendapatkan pupuk NPK 368. Tidak susah mencari, Pak, karena udah hasilnya udah ketahuan kan dengan hasil yang signifikan itu, terutama di wilayah kecamatan Mangkubumi ya, Kawalu ya. Kini para petani mengharapkan agar pihak pemerintah secepatnya mengambil kebijakan yang benar-benar bisa dinikmati oleh para petani. Sehingga subsidi yang digulirkan hanya dinikmati oleh kalangan menengah ke atas. Dari Kota Tasikmalaya, Tani Sontani, Kemuning TV melaporkan.